Mangga Pak Arif sini di depan. Pak Supados. Coba diulang deh Pak Arga terjemahnya. 72-nya. Mohon. Dan orang-orang yang memberi kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah menistakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah dipanjatkan pujian kepada Allah dan syahadah, kita memanjatkan doa kepada Allah untuk Rasul kita dalam berupa sholawat. Semoga sholawat dan salam tetap dilimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat, dan termasuk di dalamnya adalah kita insyaallah. Baik Bapak-bapak sekalian, malam hari ini kita akan menyelesaikan tafsir dari surah Al-Furqan terkait dengan sifat ibadur rahman atau karakteristik yang melekat erat pada hamba-hamba Allah yang maha rahman. Baik, kita mulai. Walladzina la yashhaduna az-zur, itu potongan ayatnya seperti itu. Dan orang-orang yang tidak, ini dimaknai bersaksi tadi ya. Dan orang-orang yang tidak bersaksi atau menyampaikan kesaksian palsu. Nah, ini kata Ibnu Katsir, wa hadhihi aidan min sifat ibadir rahman annahum la yashhaduna az-zur. Ayat ini juga menampilkan sifat ibadur rahman. Siapa mereka? Annahum la yashhaduna az-zura. Mereka itu adalah orang yang tidak menyampaikan kesaksian. Tapi nanti tafsirnya seperti apa kita lihat. Kesaksian apa? Az-zur dimaknai sebagai kesaksian yang palsu atau bohong. Kata Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan az-zur di sini adalah asyirku wa ibadatul asnam. Jadi apa tadi? Asyirku wa ibadatul asnam. Jadi yang dimaksud dengan az-zur itu adalah syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Nah, yang kedua adalah ibadatul asnam, menyembah, mengibadahi apa? Al-asnam, seperti yang pernah disebut. Ada asnam bentuk mufradnya sonam, ada andad bentuk mufradnya adalah niddun, berhala-berhala.
Wakila juga ada yang memaknai bahwa yang dimaksud dengan az-zur adalah al-kazib, dusta, bohong. Wal fisq itu artinya fasik. Wal kufr, kafir. Wal lag, apa? Senda gurau, main-main, ya, tidak serius. Wal batil, dan yang batil. Jadi az-zur ini ada yang memaknai sebagai asyirku, syirik, dan ibadatul asnam itu bagian dari syirik. Tapi juga ada yang memaknai az-zur itu adalah al-kazib, bohong, kefasikan, kekufuran, ketidakseriusan, senda gurau, main-main, ya, dan juga al-batil, sesuatu yang tidak benar. Kan lawan dari al-batil adalah al-haqq. Kalau al-haq itu adalah kebenaran, al-batil itu adalah yang tidak benar, berarti bukan sesuatu yang benar. Kemudian juga Abu Aliyah, Tawus Ibnu Sirin, dan Dhahak itu, kemudian Rabi bin Anas wa ghairuhum menyebut bahwa yang dimaksud dengan az-zur adalah a'yadul musyrikin, hari-hari raya, hari-hari yang dirayakan, hari-hari besar yang dirayakan oleh kaum musyrikin. Nah, ini kata az-zur. Ada juga yang mengatakan bahwa az-zur itu adalah hiya al-majalisus su', apa? Tempat-tempat yang buruk dan tempat-tempat yang penuh dengan khianah, pengingkaran. Ya. Kemudian Imam Malik dari Az-Zuhri, gurunya, mengatakan bahwa az-zur itu adalah syurbul khamri, minum khamar, la yahdurunahu wa la yarghabuna fih. Oleh karenanya mereka yang disebut hamba Allah yang Rahman itu, kata yashhadu dimaknai oleh siapa tadi? Az-Zuhri sebagai la yahdurunahu, la yahduruna zur, tidak menghadiri. Sebab kata syahida itu artinya menyaksi. Kalau menyaksi berarti hadir, berada di tempat itu. Jadi disebut oleh Az-Zuhri bahwa la yashhaduna zur itu adalah la yahdurunahu, la yahduruna zur, tidak menghindari, tidak apa namanya tadi, tidak menghadiri, ya, ya. Apa tadi, syurbul khamri, apa itu, minuman khamar. Jadi ya pesta lah, pesta minuman. Nah itu tidak menghadiri. Walayargumunafi, dan mereka pun tidak menginginkan, tidak punya keinginan. Kata rogiba, ya, rogiba fi itu artinya ingin. Kalau rogibaan artinya benci. Itulah mengapa disebut an-nikahu min sunnati. Man rogiba an sunnati falaisa min, nikah itu adalah sunnahku. Man rogiba an, nah itu, siapa yang benci, ya, terhadap pernikahan itu, fa innahu minni, atau man rogiba apa tadi, man rogiba anhu fa innahu falaisa min, bukan dari golongan. Jadi dalam bahasa Arab itu kata, satu kata itu tergantung juga nanti ada, tergantung kata depannya seperti apa. Jadi kalau rogiba fi itu artinya menginginkan sangat, tapi kalau rogibaan berarti benci sangat. Man rogibaan milati Ibrahim, siapa yang membenci milahnya Ibrahim itu membenci. Nah kalau rogiba fi tadi apa? Menginginkan sangat. Nah, nanti kita, ini seperti yang dikatakan dalam hadis, katanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yajlisu ala ma'idatin yudaru alaihal khamr. Siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka tidak boleh duduk ala ma'idatin, di suatu apa, tempat makan buat raman begitu, makan bersama. Maidah itu sajian yang dihidangkan,
yudaru alaihal khamr, di mana pada acara perjamuan itu disajikan khamr, diedarkan, yudaru artinya. Jadi kalau orang itu mengaku mukmin, sholatnya iya, saumnya iya, zakatnya iya, tapi dia menghadiri dan tahu bahwa tempat itu disiapkan juga oleh si mempunyai acara itu minuman keras, maka di sini disebutkan orang yang beriman itu tidak akan menghadiri tempat perjamuan di mana khamar itu di. Nah tentu nanti kalau kita tarik ke hal yang lebih umum, ya termasuk hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kalau kita diundang ke suatu acara di mana di acara itu disajikan hal yang bersifat maksiat, maka berarti kita ini, ada ulama yang mengatakan tidak sempurna iman atau bahkan tidak beriman. Karena begini kan, la yazni zani hina yazni wa mu'min, dalam hadis sahih itu. Si pezina tidak akan melakukan perbuatan zina ketika dia akan berzina, dia mukmin. Artinya orang yang beriman tidak akan berzina. Kemudian la yasriku sarik hina yasrik wa mu'min, dan pencuri merampokkan, mencurika, naon welah eta menu mengambil hak orang lain begitu dengan cara yang tidak hak. La yasriku sarik, orang yang mencuri itu tidak akan mencuri ketika dia akan mencuri, hina yasriku, ketika dia akan mencuri, wa huwa mukmin, dia pun mukmin. Orang Islam bisa saja mencuri, tapi orang beriman tidak mencuri. Jadi kalau begitu, hadis ini tegas kan? Bahwa orang beriman pasti akan selamat dari perbuatan maksiat. Sebenarnya. Kan tadi disebutkan. Itulah mengapa dalam Quran, wa minan nasi mayakul amana billahi wa yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin, bukan wa ma hum bimuslimin, tapi bimu'minin. Karena iman itu adalah cahaya yang menerangi hati sehingga dia tahu mana yang hak dan mana yang batil menurut Allah Rabbul Izzah. Nah ini nyambung dengan hadis ini, bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jadi langsung disebut kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Karena di hari akhir itulah setiap manusia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Nah, di sini disebutkan bahwa orang apa tadi itu? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlisu, dia tidak akan duduk ala maidatin, pada suatu perjamuan yudaru alail khamru, di mana di perjamuan itu diedarkan, disajikan khamr. Nah, itu jelas. Sebab nanti la yashrabu syarib hina yashribu mu'min. Tidak minum khamar itu si peminum, ketika dia akan minum dia mukmin. Jadi keimanan itu sudah cukup menjadi apa? Hijab benteng dirinya untuk tidak apa tadi? Melakukan kemaksiatan. Itu hadisnya sahih. Jadi begitu Pak Udan. Jadi ketika akan melakukan suatu kemaksiatan, mukmin, sadar betul, amantu billah, aku beriman kepada Allah, stop, tidak akan melakukan kemaksiatan. Ini juga seperti kisah 3 orang ya, yang apa namanya terjebak dalam goa itu. Salah satu orangnya itu adalah seorang pemuda ya, yang ketika itu dia tertarik kepada masih saudara sepupunya yang perempuan cantiknya luar biasa, dia akan meludah paksa. Tapi kemudian si wanita ini berteriak, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung dia tidak jadi. Nah, mengapa? Karena keimanan akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Keimanan itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ada al-khasyatu wal haibah, takut dan segan kepada Allah. Nah, itu. Nah, wakil al-murad juga ada yang memaknai kata la yashaduna zur itu adalah syahadatu zur wa hiyal kadzib muta'ammidan ala ghairi. Yang dimaksud dengan syahadatu yashhaduna zur itu adalah syahadatu zur, itu yang
terjemahkan tadi itu. Terjemahannya kan tadi begitu ya. Tidak memberikan kesaksian dusta atau palsu. Muta'ammidan ala ghairihi. Secara sengaja. Kan ada orang yang memberikan kesaksian yang tidak benar. Tapi karena tidak tahu. Nganku sabab maaf misalnya aku pengadilan dipaksa untuk memberikan kesaksian, ya dia menyampaikan seperti apa adanya. Atau nih, kan sekarang ada istilah di BAP, di berita acara kan ya, gitu. Misalnya, sebab mungkin kan juga ada banyak orang yang berbohong tidak jujur dengan kesalahannya, dia menutupi dirinya. Akhirnya dipaksa misalnya penyidik kata-kata begitu ya, yang menginterogasi itu, ngaku sah. Tapi juga ada orang yang tidak bersalah, tapi karena dipaksa untuk mengaku, dia mengaku. Nah ini tidak masuk kategori la yashhaduna zur. Dia mengakui atas apa yang dilakukannya, padahal sebenarnya dia tidak melakukan itu. Tapi karena dipaksa, dia mengakui. Ini disebutnya ghair muta'ammid. Atau apa namanya itu? Tidak disengaja, karena dipaksa. Jadi ada yang disebut dengan apa, kalau di sini sebagai muta'ammidan, berarti kalau dia itu apa itu namanya itu dipaksa. Kan ada tau'an, makarahan, ada yang rela, ada juga yang terpaksa. Nah di sini disebutkan bahwa syahaduna zur itu adalah syahadatuz zur, itu yang tadi di terjemahnya memang seperti itu. Tapi nanti kita harus perhatikan yang tadi itu, nanti kita akan koneksikan seperti apa. Nah, ini kama fi sahihain an Abi Bakrah, ini dari sahabat Abu Bakrah. Qala Rasulullah sallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidakkah kamu mau kalau aku tunjukkan kepada kamu, kalau aku beritakan, sampaikan kepadamu bi akbaril kabair, dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Jadi dosa ini besar-besar, ada yang paling besar. Mau tidak aku sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kabair itu jamak dari kabir. Kabirah itu kabair. Gitu. Nah kemudian apa yang Nabi mengatakan ini sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalau Nabi mengulang sebuah statement, berarti statement itu menjadi harus sangat didengar. Karena tikrar itu menunjukkan adanya takkid, penguatan. Mata sok ayah guru dengan lamun nepikeun nepi ka 3 kali, itu sejujurnya ada menyontoh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi bahwa tikrar itu salah satu fungsinya adalah untuk takkid, untuk menguatkan. Jadi Nabi mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau kamu tunjukkan, aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Nah, mana? Kemudian qulna bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, menjawab, tentu ya Rasul, kami ingin tahu apa dosa terbesar di antara dosa-dosa besar itu. Kata Nabi, asyirku billah, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ini dosa terbesar yang dalam surah An-Nisa itu, kalau orang meninggal dalam keadaan membawa syirik, tidak akan mendapatkan pengampunan. Itu. Kemudian wa uququl walidain. Uquq itu dari kata aqqa, artinya apa tuh? Memotong. Sesuatu yang dipotong itu mendatangkan kesakitan. Kata akun itu kan akikah, itu dari kata itu juga, memotong. Atau kata uquq itu bisa juga artinya menghardik, menghilangkan kasih sayang, menghilangkan welas asih. Kepada siapa? Al-walidain, kepada kedua orang tua. Jadi dosa terbesar di antara dosa besar itu, dosa-dosa besar itu, yang pertama syirik
pada Allah, asyirku billah, yang kedua adalah uququl walidain, membuat orang tua tersakiti. Padahal dalam Quran surah Al-Isra kan sudah jelas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata ihsan itu dari kata ahsana, kebaikan yang terbaik. Jadi begini, kita sekarang ini semua sudah jadi orang tua, ya enggak? Bagaimana ngurus budak teh? Leres teh payan. Melaan kumaha orang sebagai kolot ke budaknya. Leres teh. Teu peduli hujan, teu peduli angin. Selamat kan begitu kan? Pokoknya kita pergi, siapa itu yang menyuruh? Allah memang yang menyuruh. Tapi ada rasa kasih sayang kepada anak, sehingga kita berusaha keras untuk menyenangkannya, membahagiakannya. Anak bawel, anak rewel, disebut si bager, si soleh, kan gitu. Kehel-kehel temanya siap gitu ya. Tapi betapa orang tua itu begitu, ya kita merasakan sendiri betapa kepada anak itu sangat luar biasa. Mestinya nih, anak kepada orang tua harus lebih daripada itu. Mengapa? Karena mereka hidup sampai hari ini dengan segala kesuksesan, atau mungkin dengan segala kegagalannya, itu tidak lepas dari peran orang tua. Da eueuh kolot nu hayang anakna gagal, yakin tidak akan ada. Orang tua yang gagal sekalipun tidak mau anaknya gagal. Sagarong-garongna garong gitu. Sapencurina pencuri gitu ya. Tapi tidak mau anaknya itu menjadi garong ataupun pencuri. Ingin anaknya mah soleh. Anaknya mah baik. Kita lah lihat itu kan film-film indie di YouTube, kita sering melihat bapaknya jadi apa, anaknya hafid Quran dan seterusnya. Jadi memang dia anterin anaknya itu dengan tato di kedua tangannya ke rumah tahfidz. Itu coba bayangkan, nggak ada tuh orang tua sejahat-jahatnya orang tua kepada anaknya, ingin anaknya jahat seperti dia ada. Nah, itulah mengapa saya tadi bahwa segagal-gagalnya orang tua, itu tidak akan pernah menghendaki anaknya gagal seperti dia. Jadi kalaupun ada anak yang gagal, bisa jadi karena orang tuanya tidak tahu bagaimana cara mendidik, ya enggak? Karena tidak ada ilmunya, belum punya ilmunya. Atau bisa jadi dia sudah benar-benar memberikan pendidikan yang terbaik, taklim dan takdib yang terbaik. Wa alamu bi ahsani ta'limihi wa adabahu bi ahsani ta'dibihi. Kan begitu dalam hadis ini. Mengajarinya dengan pendidikan yang terbaik dan mengajarkan adab dengan pendidikan adab yang terbaik. Itu nanti kita akan dapat pahala yang berlipat-lipat. Itu ya. Jadi sekali lagi bahwa kepada orang tua kita tidak boleh menyakiti, apalagi sampai tadi tuh memutus hubungan silaturahim. Itu uqul ya. Kemudian apalagi sebentar, mana sebentar. Nah kemudian wakana mutakian fajalasa, kemudian beliau duduk bari jeung nyarade. Faqala ala waqalu zur. Dan ingat, yang lainnya di antara dosa terbesar, di antara dosa-dosa yang besar itu adalah qauluz zur. Omongan yang zur, tadi yang di mana itu? Omongan-omongan yang tidak benar, omongan-omongan yang tidak baik, omongan-omongan yang keji, omongan-omongan yang jahat, omongan-omongan yang khianah. Atau di sini disebutkan ala wasyahadatuz zur. Jadi kalau zur itu artinya tadi itu kan kesaksian palsu. Itu dimaknai oleh Rasulullah SAW. Famazala yuqariru hatta qulna laita sakat. Nabi mengulang-ulang itu terus-menerus sampai kami berkata kapan beliau berhenti. Terus we ngingetan eta. Kade di antara dosa besar ini. Kade di antara dosa besar ini.
Jadi betapa bahwa kita harus menghindari berapa? 3 perbuatan ini. Syirik kepada Allah. Yang kedua tadi apa? Menyakiti orang tua. Yang ketiga, menyampaikan cerita yang tidak benar, keji, atau kesaksian palsu bahkan. Itu tidak boleh. Itulah mengapa kan orang yang menjadi saksi di pengadilan atau mungkin oleh polisi diambil orang untuk menyampaikan kesaksiannya, itu kan disumpah. Sampai di kita ada tradisi kalau menyumpah itu Qur'annya di luhurnya atau Bibelnya di barikio gitu. Itu menunjukkan bahwa kesaksian itu bukan perkara yang enteng, yang mudah. Ini berat karena nasib seseorang itu ditentukan oleh si saksi. Numatak ayah disebut di pengadilan saksi nu ngaberatkeun, aya saksi nu mering. Nu ngaberatkeun, wah pokoknya pada aing mah pokoknya yang puas we. Beratkeun we segala di aya-aya bisa. Yang meringankan juga sama saja. Karena kasihan sama dia. Masih dulur keneh. Urang mereka saksian kieu we. Numatak untuk menengahi di antara 2 kutub ekstrim itu, maka disebut saksi ahli. Yang harus objektif, netral berdasarkan ilmu pengetahuannya. Panayana sok aya disebut saksi ahli. Itu. Eta mah di sengketa manapun, termasuk di MK, di Mahkamah Konstitusi. Aya saksi ti nu menggugat, aya saksi nu tergugat. Tapi nanti didatangkan saksi ahli. Nah, itu. Nah, kemudian wal azhar kata Imam Ibnu Katsir ini, minasya, kalau kita melihat katanya dari redaksi ayatnya begitu, annal murada la yashhaduna zura ay la yahduruna, itu yang tadi dikatakan siapa? Imam Az-Zuhri, bahwa yang dimaksud dengan la yashhaduna zur itu adalah ay la yahduruna, ay la yahduruna zur. Jadi maksudnya begini, apapun tadi penafsiran diksi atau kata dari kata zur oleh para ulama, itu semua kalau kita pakai, intinya adalah bahwa sifat ibadur rahman itu salah satunya adalah menjaga lisan untuk tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Itu. Tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ibu bapaknya, kepada sanak saudaranya, bahkan keluarganya sendiri, anak istri, atau kepada lingkungan yang lebih luas, bahkan kepada dirinya. Dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, harus kebenaran. Jadi kalau kita melihat, kita diminta untuk mencontoh Rasul itu salah satunya adalah tidak keluar dari lisan ini kecuali kebenaran. La yakhruju min fi illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku, kata Nabi, kecuali kebenaran. Itulah mengapa disebutkan orang yang beriman itu adalah orang yang diam. Dan baru dia berkata-kata kalau dia mengatakan yang benar. Itu kan hadisnya jelas. Kul khairan au liyasmut au liyaskut. Katakan khair, yang baik-baik saja. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab itu unik, kalau ada kata ditampilkan dalam bentuk nakirah yang tunggal itu, ya, yang tidak ma'rifah, itu menandakan bahwa itu banyak dan tidak tertentu. Kul khairan, katakan yang benar-benar saja, atau kamu diam. Itu sudah jelas kan. Itu ciri mukmin ya, seperti itu. Itu. Jadi jangan, kan kita ini dididik untuk banyak mendengar, bukan banyak berkata-kata. Banyak mendengar itu identik dengan banyak menyerap ilmu dan pengetahuan. Nah, sekali kita bicara karena ilmu itu sudah masuk ke kita banyak sekali, maka kita akan mencoba untuk mengatur lisan kita itu berdasarkan pikiran dan hati kita.
bahwa saya akan mengatakan seperti ini berdasarkan ini pertimbangannya ini. Itu setelah mendengar. Itulah mengapa Allah itu kan wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an summa ja'alakumus sam wal absara wal afidah. As-sam'a dulu, as-sam'u itu artinya mendengar. Jadi kemampuan pertama kali dan diutamakan itu adalah mendengar. Banyak mendengar, tentu mendengar yang baik-baik. Itulah mengapa sampai ada lamun ini ditarik antara budaya itu. Pandu orang sok aya budaya 4 bulanan ya. Lamun hamil nih gitu ya. Aya budaya non deui 7 bulanan. Malah aya oge nu nyebutkeun lamun budak cenah hayang kasep maca surah susu. Lamun budak hayang bager bener maca surah Maryam gitu kan. Sebenarnya itu adalah tradisi yang dikembangkan berdasarkan pemahaman ideologi Islam. Sebenarnya tidak ada itu kalau contoh langsung dari Rasulullah yang seperti itu. Ya. Itulah mengapa ya tentu itu jadikan sebagai sebuah tradisi itu tidak mengapa, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah sunnah. Itu yang salah. Itu nyebutkan kita sunnah itu yang salah. Itu adalah kebiasaan kita saja. Nu ngarobah tina kebiasaan anu naon ngaranna gitu lah. Warisan di leluhur nu agama Hindu baheula gitu. Itu diislamkan sedemikian rupa gitu. Balik lagi kita ke sini ya. Nah, itulah mengapa disebut walihadza qala ta'ala wa idza maru bilahwi maru kirama. Kan ayat seterusnya begitu, ya. Apabila mereka itu maru itu kata mara itu artinya melewati jalan, ya. Jadi melewati hal-hal yang tidak patut, tidak pantas, tidak benar, sendagurau, candaan semata-mata yang tidak berguna, maru kiraman, maka dia akan lalu saja dengan tetap ajeg pada kemuliaan dirinya. Jadi tekabitaan lah, oh ya ramean, wah rek miluan, ya abaikan saja, begitu. Nah itu menurut Ibnu Katsir. Jadi kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa la yasaduna zur itu adalah la yahduruna zur. Mengapa? Karena wal adharu yang lebih jelas, yang lebih tegas katanya kalau melihat siaknya ya, atau redaksinya, rangkaian ayatnya, bahwa itu menunjukkan kepada yahdurun. Mengapa? Karena ini ayatnya wa idza maru bilagwi maru kiraman. Ai la yahduruna zur wa idza tafaqqa maruhum bihi maru lam yatadanasu minhu bisyai wa li hadza qala siapa namanya Ibrahim bin Masir ya Anabna Mas'ud marobilahwin falam yakaf. Jadi ini ada cerita bahwa Abdullah bin Mas'ud itu kalau melewati sebuah sesuatu yang sia-sia katanya begitu ya, dia tidak berhenti. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan laqad asbahabnu Mas'udin au amsa nusmaudin maro bilahwin ma'rudan atau mu'ridan, maaf. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud itu kalau melihat sesuatu yang tidak baik sia-sia dia pasti akan berpaling. Nah, jadi tak asik ting ningali lah gitu. Lain tak asik ting memang ningali. Pandai orang meningali kan tak asik ting langsung istighfar dan astagfirullah. Nah Abdullah bin Mas'ud mah pas ningali gitu langsung ngabalieur. Kapanasaran teh deui. Pan masuk penasaran ya. Penasaran ieu siga nama rame ieu gitu. Atau mungkin kita kalah dengan desakan orang-orang gitu. Ayo atuh kali-kali mah gitu ya. Aduh ku sabab tengeunah ya ka tatangga, tengeunah ya ka dulur, tengeunah ka babaturan, milu. Padahal dia tidak nyaman sebenarnya. Tapi karena tadi, nah Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi tidak kompromi dengan yang seperti ini. Kalau melihat sesuatu yang tidak beres, sudah tinggalkan saja. Gitu. Tapi tadi kan,
Ingat sifat yang pertamanya itu. Idza yamsyuna 'alal ard, apa? Apabila dia berjalan di menggelandang bumi, maka dia itu akan salaman. Apa kemarin itu? Ya Allah. Nah, ini nih. Wa ibadur rahman alladzina yamsyuna 'alal ard haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi dia rendah hati, dan ketika orang-orang itu ngomong yang tidak patut kepada dirinya, dia akan ngomong yang baik-baik saja. Gitu. Aduh maaf, saya nggak bisa. Mangga lajengkeun gitu lah gitu. Mabok-mabok sama nih, lajengkeun gitu. Gitu ya. Baik, ya teruskan. Baik, nah ini ya makna yang pertama ini. Jadi saya ingin menegaskan itu ya terkait dengan ayat yang pertama. Kemudian walazina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Dan apabila apa? Dibacakan atau disebutkan ayat-ayat Rabb mereka, lam yakhirru, apa lam yakhirru? Dia tidak jatuh. Kata kharra itu artinya awal asal artinya adalah jatuh, lam yakhiru artinya tidak tunduk, alaiha kepada ayat-ayat Allah itu dalam keadaan summan. Summan itu apa? Ini tuli, ya. Wa umyanan dan buta. Jadi ketika dibacakan ayat Allah itu dibuka telinga dan matanya, itu maksudnya. Jadi ciri ibadur rahman yang lain itu adalah membuka pendengarannya selebar-lebarnya, setajam-tajamnya, dan membuka penglihatannya selebar-lebarnya dan setajam-tajamnya. Untuk apa? Ya supaya apa yang disampaikan kepada dia dari kebenaran Allah itu bisa tembus ke dalam hati dan pikirannya, memengaruhi rasa dan seluruh fakultas batinnya. Mengapa? Karena pendengaran itu adalah instrumen yang Allah kasih supaya kita mendapatkan ilmu. Mata atau penglihatan itu juga adalah instrumen atau alat, fasilitas yang dikasih Allah supaya kita bisa melihat pengetahuan-pengetahuan atau melihat segala entitas yang kemudian kita olah dalam alam pikiran kita dan menjadi pengetahuan. Kan ketika Iqra, bacalah olehmu, maka sesungguhnya yang dibaca itu bukan Quran, tapi segala ikhwal yang telah Allah ciptakan. Itulah mengapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu. Jadi lam yakhiru summan wa ya. Jadi kieu maksudna teh ongkoh macaku apa? Sekarang ini kan lucu, ada itu di Twitter saya dapat itu. Ada wanita namanya teh sahanya masih ngora cenama hafal Quran ya, dan macam-macam yang lain lah begitu ya. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah masa lalu, dongeng masa lalu, dangyang cek urang Sunda mah, dangyang jalma heubeul masa lalu. Al-Quran katanya sudah kadaluarsa, expire. Karena sudah kadaluarsa, maka tentu Al-Quran tidak bisa digunakan untuk bekal panduan hidup kita hari ini. Ini kata, aduh kok saya namanya lupa, itu siapa itu? Perempuan, anak perempuan. Ya. Malah dia katanya belajar bahasa Arab itu dari yang kawaid lugawiyahnya, ya. Mulai dari nahu sorofnya. Nah, kemudian ketika ditanya apakah membaca kitab tafsir juga, katanya dia membaca, ya, dan seterusnya. Tapi itu nu ngawancara teh ada Armando, apanya ada Armando ya, itu nu ngawancara nanti. Kok saya lupa namanya itu si perempuan, tuh anak perempuan. Dangdanana ge nya kitu we kumaha. Jadi menurut dia perintah mengenakan hijab, perintah untuk
macam-macam lah yang lain dalam Quran itu dikatakan sebagai berita-berita yang kadaluarsa. Kalau saya mikir, mengapa Nabi mengatakan bahwa inna zamana kadistadar, bahwa sejarah kehidupan manusia itu atau cerita hidup manusia itu akan berulang, berputar. Pan baheula lagi nalika Quran itu turun, apa ya kata orang-orang kafir Quraisy itu? In huwa illa asyatiru awwalin. Bahwa Quran itu bukan sesuatu yang baru, itu adalah dongeng masa lalu. Jadi sarua gitu. Nah, cerita masa lalu yang dibuat-buat oleh Muhammad. Itulah mengapa nanti Allah dalam surat Najm disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu, bahwa Nabi itu tidak mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikannya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah, jadi itu. Nah, padahal Quran itu kan hudan, basair, basirah kan, rahmah, ada syifa. Sebutannya banyak sekali, ada Al-Furqan. Quran itu. Tapi mengapa ada orang yang katanya belajar Quran bahkan sampai hafal, tapi kemudian mengingkari isi Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran adalah barang yang masa lalu gitu. Nah, gitu. Ini mengerikan sebenarnya. Sementara kan sekarang anak-anak kita itu nyepeng gadgetnya 24 jam ya. Nah, sementara orang ngawulukan budak itu terbatas waktu. Nah, berbahaya kalau bisa setiap hari anak itu dicekoki dengan propaganda seperti ini. Ini kita harus berhati-hati benar terhadap kelompok-kelompok. Ini bukan lagi ingkarul sunnah, kalau ini ingkarul Quran ini begitu ya, mengingkari Al-Quran sedemikian rupa. Nanti ada ayatnya ya, nanti kita sebutkan. Dami-urus. Nah, di sini disebutkan ya, mana. Wahadi aidon min sifatil mu'min, yang tadi itu, yang tunduk patuh. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dalam surah Anfal kan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu kan dalam surah Al-Anfal disebutkan bahwa ciri orang mukmin itu, orang mukmin yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Rabbnya ya, idza dzukirallah, apabila disebutkan Allah padanya, wajilat qulubuhum, hatinya akan takut bergetar. Wa idza tuliyat alim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Rabb mereka ya, zadathum imanan, imannya semakin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, bi khilafil kafir, kata siapa? Ibnu Katsir. Fa innahu sami'a kalamallah la yu'sar fih. Orang kafir sebaliknya. Orang kafir kalau dibacakan atau mendengar kalam Allah la yu'saru fih, kalam Allah itu tidak akan membekas dalam dirinya, dalam hati dan pikirannya. Walam yataghayyaru amma kana alaih, dan tidak akan merubah apapun atas keburukan-keburukan yang dia lakukan. Jadi Quran ke jelma nu kafir mah rek dibacakeun unggal poe unggal isuk berang peuting angger moal ngarobah apapun. Lam yu'sar fih, tidak akan membekas dan tidak juga akan merubah. Nah, lamun orang mung disebut kafir, berarti kan kalau kita baca Quran mestinya ada perubahan dari hari ke hari atas tingkah, sikap dan laku kita. Mestinya begitu. Kan di sini disebutkan lam yakhiru summan wa umyan. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu, kita tidak menuli butakan telinga dan mata kita, tapi justru dibukakan selebar-lebarnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan melihat ayat-ayat Allah. Supaya apa? Tadi wajilat qulubuhum dan zadathum imanan, gemetar hatinya dan imannya semakin bertambah. Mestinya begitu. Orang kafir kan tidak begitu katanya. Ya. Bal yabqa mustamiron ala kufrihi. Bahkan orang kafir itu meskipun dibacakan kepada dia itu ayat-ayat Allah itu, dia tetap senantiasa mustamiran ala kufri, tetap saja dalam
kekufuran. Wa tughyanihi, dan juga dalam kesesatan. Wa jahlihi, dan juga dalam kebodohan. Wa dhalalatihi, dan juga dalam ya kesesatan tadi itu. Kedurhakaan, kekufuran, kedurhakaan, kebodohan, dan kesesatan. Kama qala ta'ala, di sini disebutkan wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imanan fa amaladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun wa amaladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Jadi ada jelema nu iman mah bakal nambah imana, wa hum mustabsyirun, dan mereka akan digembirakan dengan balasan surga. Tapi orang kafir tidak demikian katanya. Orang kafir ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu fazadatum rijsan, maka yang akan bertambah itu adalah apa? Najisnya, keburukannya atas keburukan yang sudah ada pada dirinya. Itu. Ini menurut Ibn Katsir ya. Itu. Di sini juga disebutkan bahwa kata-kata lam yakhiru alaihi summan wa ubyan itu lam yasma'u maaf walam yubsiru walam yaqahu syai'an. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dan dia tidak memahami sedikit pun atas apa yang dibacakan kepada mereka. Kata fikih itu artinya adalah pemahaman yang dalam. Itu. Nah, Imam Hasan al-Basri kan menyebutkan begini, kamin rajulin yaqra'uha wa yakhiru alaiha as-sawm wa a'ma. Jadi banyak sekali katanya seseorang yang membaca Quran tapi dia itu tetap tuli dan buta. Artinya bahwa Quran yang dia baca itu tidak memengaruhi kehidupannya. Itu. Ini yang harus dipahami oleh kita. Nah, ini masih banyak hadis-hadis yang lainnya, tapi dengan itu kita cukupkan ya, memahami ayat itu. Kemudian ciri lainnya adalah waladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, begini. Ciri orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa memohon kepada Rabb-nya, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, berikan kepada kami azwajina min azwajina, pasangan-pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan keturunan, qurrata a'yun, yang bisa menenangkan hati dan pikiran, waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini ayat ini luar biasa sebenarnya, bahwa ternyata orang yang beriman itu memikirkan tentang masa depan kehidupannya. Ini ada cerita sebenarnya, bahwa yang bisa menenangkan hati seseorang katanya adalah ketika melihat pasangan hidupnya itu baik, soleh, bagir, dermawan, dan macam-macam yang lain. Seluruh nilai kebaikan ada pada pasangan hidupnya. Itu akan membuat nyaman pasangan kita. Demikian juga anak keturunan. Jadi anak keturunan kita, kalau anak keturunan itu baik-baik, ya, maka kita itu akan merasa tenang, tehariwa. Komolamun orang memeh ini teh, ya Allah, aku sekarang akan pergi meninggalkan rumah ini, istri dan anakku engkau yang jaga, karena penjagaanku adalah penjagaan terbaik. Ya, buktinya kan ada banyak kisah kan, meskipun di rumahnya ada penjaga, ada apa kan, bisa we nyelinap kemana we gitu kan. Penjaga juga kalau dibentak anak dunungan paman cicing itu bisa kukumah itu ya. Nah, ini baik. Di sini bahkan disebutkan ya, mana. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, dan ya Allah jadikan kami itu adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa.
Ini seperti yang pernah disampaikan. Nah, intinya mah beginilah. Ada satu hadis, saya lupa itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat Ahmad, tapi saya masih ingat riwayat Imam Ahmad, bahwa salah satu rezeki yang paling baik bagi orang tua itu adalah anak yang soleh, dzurriatan sholihah. Karena rezeki itu yang akan mengekalkan kebaikan orang tua hingga waktu yang kita tidak tahu. Itulah mengapa ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adama in qata amal illa min salas, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan wa waladun sholihun yad'ulah. Jadi meskipun kaya raya, kalau dia tidak pernah memberikan bakti yang terbaik kepada orang tuanya, percuma juga. Mungkin kita dikasih uang sampai bermiliar rupiah, tapi kalau hati kita tersakiti, atau kita dikasih uang banyak-banyak tapi dia tidak bisa mendoakan kita, ya. Atau bahkan dia tidak berderma, tidak berinfak, sholatnya tidak benar, baca Quran tak, untuk apa juga? Karena hakikat hidup yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Dunia ini adalah sesuatu yang harus kita jaga, ya, dan kita kelola untuk bekal kita kelak di akhirat. Kan wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad, itu sudah jelas bahwa orientasi hidup kita adalah akhirat. Dunia itu adalah sarana. Itulah mengapa celaka besar orang yang menjadikan dunia itu, orang yang menjadikan agama itu, agama nih ya, dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Itu yang keliru. Hari ini kita tidak mungkiri banyak ahli-ahli yang kita sebut ahli lah gitu ya, ahli atau pakar atau pengkaji agama, berceramah di sana sini, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Itu yang salah. Menggunakan agama untuk mendapatkan dunia, itu yang keliru. Justru kita mestinya mengelola dunia ini untuk kepentingan agama, akhirat. Itulah mengapa saya menarik itu. Gus Baha itu di status Facebooknya kan bilang bahwa, ya ini garis besarnya saja ya, bahwa pengajian kita ini cenderung kepada tablik, lucu-lucuan, asal dihadiri banyak orang, bermodalkan 50 sampai 100 juta kata beliau, mendatangkan bupati atau pejabat, pokoknya merame. Setelah bubar, apa yang umat dapat? Tidak ada. Mengapa tidak gunakan uang yang 50-100 juta itu untuk kiai membuat tulisan yang disebarkan kepada umat untuk mencerdaskan mereka? Jadi sekarang kan begitu. Coba di TV-TV itu kan lebih kepada kemasan. Itu yang sering saya bilang bahwa kita prihatin. Ya kan, sebenarnya keprihatinan ini sudah lama. Majelis Ulama sampai akan melakukan apa namanya itu? Sertifikasi dai. Sebenarnya itu berangkat dari keprihatinan. Ada banyak sekali orang yang pandai bicara, tapi sebenarnya itu tidak menuntun, tidak mendidik. Tapi memang umatnya juga, ya kadang-kadang umat mengatur juga lah, untuk undang Ustadz Eta terlucu, terame, gitu kan. Itu juga jadi masalah juga. Terame Ustadznya cina. Serius ting bahasa nanti begitu. Padahal mau hayang rame mengundang lawak sekalian ya, mengundang pelawak sekalian itu ngespuguh gitu. Akhirnya ngundang ustadz tapi hayang rame, itu kumah ceritana itu, itu ya itu. Jadi ustadz sini jadi bodor. Jadi ulama disuruh untuk menjadi pelawak. Itu masyarakat juga yang keliru. Ya. Ustadz sudah jadi pelawak atau akhirnya apa? Ustadznya mikiran siapa penting. Naon ke materi nu ditepikeun. Oh iya lucu montenya. Lain mikiran ya saya rek nepikeun ieu. Tapi mikiran kira-kira ya diterima moal. Itu jadi persoalan. Jadi manut nurut saja. Nah, si orang-orang yang disebut ibadur rahman itu dikatakan Allah tuh begini. Ulaika yuzaunal ghurfah. Mereka itulah yang akan dibalasi dengan al-ghurfah, al-jannah. Bima sawaru, dengan sebab
kesabaran mereka. Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam melaksanakan yang tadi itu tuh. Yang dari alladzina yamshun ala ardi haunan itu. Wa idza khatamu terus begitu. Sabar dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga itu tahiyatan wa salaman, penuh dengan penghormatan dan keselamatan. Bahkan dikatakan dalam hadis itu bahwa malaikat akan masuk ke pintu-pintu surga dan mereka akan mengucapkan kepada para penghuninya, salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan bagi kalian dengan sebab kesabaran kalian dalam melaksanakan taat kepada Allah. Karena kita sabar nih, ngaji sakian ge sabar we pokona mah. Rek kitu rek sabar. Nah, itu bima sabartum. Lamun patata teu sabar awalnya bima sabartum ini ya gitu. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalam. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan dia menjadi tempat tinggal dan pemukiman yang terbaik. Qul, katakan olehmu Muhammad, ma ya'ba'u bikum. Apa tadi Pak Tata katanya? Bukan karena apa? Bukan karena apa tadi? Qul ya'ba'u. Bukan karena hal yang bersifat belas kasihan dari Tuhanku kepada kalian, bukan. Laula du'aukum, itu semata-mata karena du'aukum, karena ibadahmu, ketaatanmu dan keikhlasanmu dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Faqad kadzabtum, padahal sesungguhnya kalian telah mendustakan Allah. Fasaufa yakunu lizaman, dan dipastikan azab Allah itu pasti menimpa. Nah, para hadirin, yang ingin saya sampaikan terakhir ini dalam surah Al-Furqan ini adalah bahwa ini justru doa ini yang terakhir. Apa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ada dua PR kita itu. Mendidik, ya, mendidik siapa? Mendidik keluarga kita. Mendidik keluarga kita agar keluarga kita itu menjadi keindahan dalam rumah tangga kita. Istri, anak, suami, anak. Ya kan, bagi istri berarti suami kan pasangan hidupnya. Bagi suami berarti istri. Kata zauj itu artinya pasangan. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung yang dipasangkannya siapa. Ngan namun Pak Yudi sareng Lucinta Mayanya Lucinta naon gitu. Nah, nyata lah gitu. Ya, itu ya. Ya berarti sama-sama itu. Jeruk makan jeruk nantinya gitu. Itu. Ya. Jadi itu satu. Jadi kita harus mendidik keluarga kita untuk menjadi yang soleh menurut Allah. Kan tadi saya katakan dalam riwayat Ahmad itu bahwa rezeki yang terbaik bagi seorang mukmin itu adalah keturunan yang soleh. Yang kedua, kita harus menjadikan diri kita, pasangan hidup kita dan anak keturunan kita itu sebagai imam. A'immah yaqtadi bihin nas. Imam yang bisa menjadi contoh bagi manusia lainnya dalam kebenaran. Itu sebisa-bisa. Ya. Meskipun tidak akan selalu bisa sukses karena memang kan lingkungan juga akan turut membentuk kan begitu. Ya. Itulah mengapa kan kasihlah pendidikan yang terbaik untuk anak cucu kita ya, supaya apa namanya itu mereka bisa mewarisi kebaikan-kebaikan kita dan kita menjadi orang yang bisa menjadi kebanggaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi itu sangat menginginkan bahwa di hadapan Allah dia akan berbangga dengan umatnya yang banyak. Itu. Tentu umat yang banyak yang dimaksud adalah mereka yang mengikuti contoh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang harus menjadi catatan kita. Ini PR kita juga. Jadi di rumah itu seringlah ngobrol begitu dengan anak itu, ya, ngobrol aja. Bari ngadiung ngobrol heran naon, pokoknya ngobrol lah begitu. Balik kecerakan makan.
Ada teman saya itu kalau setelah Isya itu ngariung di meja makan, ya makan secukupnya, apa yang bisa bukan makan berat begitu. Itu ngobrol satu-satu ditanya apa gitu. Nah, tidak mesti formal ya. Ya, saya sering dengan anak saya kan perempuan semua gitu, bari ngagaloler dan terbuka kursi di anak bagus ya ngagaloler begitu. Ngobrol rumah di sekolah begitu. Ada kebabaturan kudu perhatiannya lamun anu ngabuli abaikeun teu kudu FSMR oge elehan teu tapi ngalawan sampai ke frontal juga jangan, abaikan saja. Didiklah anak-anak kita untuk memahami kehidupan itu dengan baik begitu. Apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah, apa yang menjadi kewajibannya kepada orang tua. Ngan sing ingat anak itu adalah cermin kita. Jadi ketika anak kita itu melakukan sesuatu yang buruk, ya kita harus introspeksi. Bisa jadi ada sesuatu yang buruk dalam diri kita yang secara tidak sadar itu direkam baik oleh anak kita, sehingga anak kita itu akan gampang mengatakan ada bapak dia, ada mamah dia. Nah, itu yang harus kita hindari. Itulah mengapa cukup kita membaca Quran. Ketika kita ngomong baca Quran, mereka akan nurut karena kitanya baca. Sholat tepat waktu, ya kita sih sholat tepat waktu. Mereka pun akan sholat tepat waktu. Itu mungkin ya. Jadi anak kadang begini, Pak, yo, neng badek kia. Saya bilang kepada dia, minta kepada Allah, ulah ke bapak. Sebab nugaluh semesta raya itu Allah. Ngan doakan bapak nasing sehat, air rezeki beres. Itu. Jadi janganlah diajari anak-anak kita itu untuk ya katakanlah membypass, hayang asup ke perguruan tinggi A, B, C, D, nepikeun ngeluarkeun duit. Itu kan banyak kasus kan Pak Arif kan. Untuk apa? Gitu. Jadi biarkan mereka itu memohon, mengibah kepada Allah Rabbnya. Biarkan. Diajari oleh kita untuk bergantung kepada Allah, bukan kepada orang tuanya. Kan orang masa gedeng-gedeng mau tatu. Leres tuh. Narek tuluy gitu maturan anak incu mungkin ya. Buayana balik ti dia maut. Tas siap tacan, Pak. Ya, itu saja mungkin. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Surah Al-Furqan sudah kita selesaikan dengan hadis-hadis yang saya bawakan tadi. Insya Allah sesuai dengan janji pekan depan saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan apa yang yang beliau sampaikan mengenai segala hal keburukan yang akan terjadi akhir zaman. Ulah nyebut yen eta teh lah kiamat nagililah keneh. Buistu anna wasa'atu kahatain. Diutusnya aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Jadi saking dekatnya. Ngan di zaman Nabi nepikeun seberapa tahun? 1400 tahun. Can kiamat keneh wae. Ada orang ngitung manusia gitu. Coba lamun hitungan Allah mah sagedeung pisan. Ya, tetap semangat ya. Ngajina ulah liren. Ngaos teh maksudnya ngaos Quran di bumi ulah liren. Ngaderas ulah liren. Naon zikir dan seterusnya. Setelah subuh, setelah asar, zikir ya maksuratan lah begitu ya, supaya kita mendapatkan hidayah Allah senantiasa dan terbaik. Itu saja. Semoga apa yang kita ikhtiarkan itu di karunia Allah kekuatan kita untuk mendapatkannya, dan anak-anak kita dalam keadaan salih, dan dia akan menjadi pembela-pembela kita kelak di yaumil akhir. Kita tutup dengan doa, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.